Taib Bapak Ibu dirahmati Allah, akidah itu berasal dari kata akad. Ya. Jadi akad itu kalau bahasa Arab dimaknai dengan ar-rabtu, ikatan gitu. Ya, ikatan. Aqada yaqidu, ya mengikat. Nah, ulama fikih juga mengatakan akidah itu berarti ma'aqada alaihil qalb wa tuma'anna ilaihi. Jadi akidah itu adalah apa-apa yang terikat padanya hati. Jadi apa-apa yang terikat padanya hati dan kemudian membuat hati itu menjadi tenang dengannya. Itu akidah menurut ulama fikih. Tentu banyak ya yang bisa terikat dengan hati seseorang kan. Ya, tentu banyak sekali yang bisa terikat. Nah, kalau sempat yang terikat dengan hati kita ya sesuatu yang salah dan kemudian kita tenang dengannya, berarti akidah kita nggak benar gitu. Ya. Kan ada orang hari ini misalnya terikat hatinya yang mengakui misalnya ya nabi utusan Allah ya sebagai Tuhan gitu kan. Kan dia yakin gitu kan, hatinya terikat dengan itu. Dan kemudian hatinya tenang dengan itu. Berarti itu ikatan yang salah. Hati terikat dengan sesuatu yang salah. Nah, menurut istilah para fuqaha ya, akidah itu adalah al-imanul jazim. Jadi iman yang tanpa keraguan, iman yang pasti, keyakinan yang pasti. Dengan apa? Bil qalbi wa bil qawli wa bil amali. Keyakinan yang tanpa ragu dengan hati, dengan ucapan dan juga kemudian dikerjakan. Apa yang diyakini dengan hati, apa yang diucapkan dengan lisan dan apa yang diamalkan dengan perbuatan, yaitu birububiyatillah. Nah, itu akidah menurut Islam ya, menurut para ulama. Jadi keyakinan yang tidak ada keraguan, yang pasti, yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan kemudian dikerjakan dengan anggota badan terhadap apa? Terhadap rububiyatullah, terhadap rububiyahnya Allah, dan juga kepada apa? Kepada uluhiyatihi, dan juga wabi asma'ihi wa sifatihi. Itu akidah ya. Keyakinan yang pasti dengan hati, diucapkan dengan lisan dan kemudian dikerjakan dengan anggota badan terhadap apa? Terhadap rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah, Pak? Ya, rububiyah itu ya kalau kita artikan ya itu adalah mengakui misalnya yang berhak mendapat pujian itu hanya Allah. Meyakini yang menciptakan segala alam semesta ini adalah Allah. Meyakini yang boleh kita berserah diri kepadanya hanya kepada Allah. Dan juga apa? Ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya walinya kita, yang melindunginya kita. Dan kemudian apa? Berdoa kepadanya saja ya, dan kemudian beribadah kepadanya saja. Itu arti rububiyah. Jadi tidak boleh ketika seseorang misalnya meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan alam semesta ini, kemudian dia
meminta kepada selain Allah atau menyembah selain Allah, ya berarti dia belum berakidah yang benar. Karena ya disebutkan oleh Allah Ta'ala ketika orang-orang musyrik itu ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya, tetapi pada waktu yang sama mereka menjadikan patung-patung, ya, sebagai wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya di sekitar Ka'bah itu banyak patung kan Pak ya? Ya, mereka katakan, kami menyembah Allah, tapi melalui apa? Melalui sembahan-sembahan yang lain. Nah, kemudian apa? Uluhiyatihi. Jadi kita yakin benar, tidak ada ragu sedikit pun terhadap apa? Terhadap uluhiyahnya Allah Ta'ala. Maksud tauhid uluhiyah itu apa? Ya, keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha benar, tidak ada Tuhan selainnya, serta mengesahkannya dalam ibadah. Jadi tidak boleh di dalam ibadah itu, ya, kita bersekutu gitu. Ya, seperti orang musyrik tadi, dia buat patung dan kemudian apa? Ya, dia sembah patung untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kan ada juga hari ini kan orang yang beribadah kepada Allah tapi melalui jalur lain gitu. Ya, jalurnya apa? Kalau dulu patung, kalau sekarang mungkin bukan patung, tetapi apa? Tetapi sekarang mungkin ya kuburan misalnya kan? Ya kan? Kuburan orang soleh gitu kan? Dia datang ke situ dan kemudian dia minta kepada Allah melalui kuburan itu. Nah, ini sama dengan orang musyrik tadi. Orang musyrik tadi yang mereka mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, Rabb sekalian alam itu Allah, tapi mereka buat yang lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, ini uluhiyah namanya. Ya. Kemudian apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kemudian iman jazim, iman yang tidak ada keraguan juga dengan apa? Bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman, yakin dengan pasti terhadap apa Pak? Terhadap nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang terpuji. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, di antara nama-nama Allah itu ada 99 yang kita hafal itu. Tetapi dalam sebuah hadis, di hadis yang lain menyebutkan apa? Menyebutkan ada nama-nama Allah di luar yang 99 itu. Jadi disimpulkan nama-nama Allah yang mulia itu bukan hanya 99, tapi bisa lebih. Karena dalam sebuah hadis disebutkan 99, dalam hadis yang lain disebutkan sifat-sifat atau nama-nama yang di luar 99 tadi. Seperti As-Sami misalnya kan, yang maha mendengar. Al-A'la, yang maha tinggi. Itu semua adalah nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Maka kita meyakini dengan sebenar-benar yakin, al-imanul jazim, artinya apa? Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau Allah as-sami, Allah maha mendengar, berarti apa? Kita benar-benar yakin apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Ya, cuma jangan ditanya bagaimana Allah dengar, kan gitu kan? Ya, karena nanti dijelaskan oleh para ulama, ya, cara meyakini dengan benar dan tidak meragukan sedikit pun itu di antaranya adalah tidak boleh tasbih namanya. Tidak boleh tasbih dari sifat dan asma Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Tidak boleh menyerupai sifat makhluk gitu. Karena sifat Allah itu laisa kamislihi syai'. Ya, laisa kamislihi syai'. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyerupai sifat dan nama Allah. Jadi ketika Allah As-Sami yang maha mendengar, ya, maka
Jangan berpikir, oh Allah punya telinga seperti telinga kita, yang kemudian mendengar seperti pendengarannya kita. Tidak boleh. Tidak boleh tashbih namanya. Tidak boleh membuat perumpamaan. Ya. Seperti orang-orang Nasrani yang menyerupakan Al-Masih bin Maryam dengan Allah. Nah, ini tidak boleh. Kalau orang-orang Nasrani itu kan menyerupakan ya Isa putra Maryam itu dengan Allah. Kita tidak boleh. Atau orang-orang Yahudi yang menyerupakan Uzair dengan Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah katanya. Ya, dan bahkan mereka menyerupakan dengan Allah. Makanya kalau orang Nasrani ada Tuhan satu, Tuhan dua, ada Tuhan tiga apa ya? Namanya Trinitas itu ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, Tuhan apa lagi, Pak? Dia menyerupakan makhluk dengan Allah. Atau orang-orang musyrik yang menyerupakan berhala-berhala dengan Allah. Jadi dijadikan berhala itu ya sejajar dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan menyekutukan Allah. Atau sebagian manusia yang menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Masya Allah, Pak. Ada yang membuat Tuhan itu dari kuda, misalnya, ada nggak, Pak? Yang di film-film itu bukan kuda tapi gajah misalnya, Pak ya. Ya, ada kan? Dia buat Tuhan itu menyerupai apa? Menyerupai makhluk. Tangan Allah dengan tangan makhluk disamakan. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, mereka samakan. Tidak boleh. Tidak boleh tashbih namanya. Jadi kita meyakini saja Allah Maha mendengar, Allah punya tangan, kita yakini saja. Tidak boleh mentashbih, artinya apa? Membuat perumpamaan atau membuat apa? Membuat kesamaan dengan apa yang menjadi sifatnya Allah. Yang kedua apa? Tidak boleh tahrif. Apa maksudnya tahrif? Merubah lafaz, sifat atau nama dengan menambah atau menguranginya. Seperti apa? Ya, sebagian orang yang merubah firman Allah Ta'ala dengan ya menasabkan atau memfatahkan lafaz jalalah ya atau lafaz Allah Ta'ala sebagai bentuk peniadaan sifat kalam dari Allah Ta'ala ya. Nah, ini arti dari tahrif ya. Dan yang ketiga apa? Tidak boleh dari sifat-sifat dan asma Allah itu kita ta'til. Apa maksudnya? Menghilangkan dan mengingkari sifat ketuhanannya. Mengingkari sifat itu pada Allah Ta'ala seperti apa? Menghilangkan sifat sempurna dalam kesucian dari Allah Ta'ala. Ini termasuk pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau seperti pengingkaran muamalah Allah dengan meninggalkan ibadah kepadanya. Atau pengingkaran sesuatu yang dibuat dengan sang pembuatnya sendiri. Ya, seperti apa? Orang yang mengatakan makhluk-makhluk itu qadim dan mengingkari bahwa Allah sang pencipta dan pembuatnya. Dan yang keempat tidak boleh apa? Tidak boleh takyif. Apa maksud takyif? Menentukan bagaimana sifat Allah dan mengukuhkannya. Ya, tidak boleh membuat atau menentukan ya bagaimana sifat Allah dan mengukuhkannya ya. Jadi ketika kita mendengar ada Asmaul Husna yang 99 itu atau ketika kita temukan di dalil-dalil yang lain, maka kita cukup meyakini saja dan kemudian kita tidak ragu dan kemudian tidak tashbih, tidak tahrif, tidak ta'til dan tidak takyif ya. Maka kalau itu terjadi pada kita, maka sudah menjadi akidah yang benar. Kemudian apa kata para ulama jemaah sekalian? Ya, setelah al-iman jazim billah tadi dengan yakin dengan hati dan kemudian diucapkan dengan lisan dan kemudian diamalkan dengan anggota badan, setelah itu ya, setelah terkait dengan Allah Ta'ala, baru kemudian al-imanul jazim bil malaikah. Jadi keyakinan kita kepada para malaikat ciptaan Allah Ta'ala itu harus benar-benar yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang sifat, tugas, bentuk ya para malaikat itu. Karena para malaikat itu sudah dijelaskan di dalam dalil-dalil, Pak ya. Ya, misalnya apa? Malaikat itu diciptakan dari apa, Pak?
Sudah jelas diciptakan dari api atau dari cahaya? Dari cahaya. Kalau iblis diciptakan, jin diciptakan dari api apa tanah? Dari api. Kalau manusia dari tanah. Jadi malaikat nur diciptakan dari cahaya. Jelas kita yakini itu. Dan kemudian apa? Para malaikat itu memiliki tugas, ya. Mereka memiliki tugas-tugas yang mulia. Misalnya apa? Mengawal manusia. Makanya dikirimlah malaikat, ya, satu di kanan kita, satu di kiri kita. Malaikat apa namanya itu? Raqib, Atid. Mereka mencatat, ya. Kita yakini itu. Kita yakini tugas malaikat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan berpikir malaikat nanti korupsi tulisannya. Enggak. Sayang sama bapak misalnya, gara-gara capek misalnya kan, terjerumus dalam dosa. Kata malaikat, oh kasihan, jangan ditulis deh, kan dia ini nggak sengaja ini, ya. Enggak pak, enggak bisa. Malaikat akan tulis kalau itu adalah keburukan, dan dia akan tulis sebagai ganjaran kalau itu sebuah kebaikan. Ya, kalau misalnya sempat meragukan, malaikat misalnya pernah melakukan kesalahan, rusak akidahnya pak, rusak akidahnya. Artinya apa? Ikatan sesuatu dengan hatinya itu menjadi rusak. Adakah orang seperti itu? Ya tentu ada. Ya, seperti misalnya orang yang meyakini malaikat Jibril pernah salah dalam bertugas, kan gitu kan? Padahal kata Allah malaikat itu kan nggak pernah melakukan pelanggaran kan? Tapi kata dia malaikat Jibril salah ngirim wahyu katanya. Ya, nah ini akidah Syiah diantaranya. Makanya akidah Syiah itu sesat. Ya, dia akidahnya rusak. Karena kenapa? Karena keyakinan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, yaitu beriman kepada malaikat, itu cacat. Ya, jadi mereka katakan seharusnya wahyu turunnya kepada Ali bin Abi Thalib katanya, tapi salah alamat jadi kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu punya keistimewaan di hadapan Allah Ta'ala, diciptakan dari cahaya, yang mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah, mengerjakan semua tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Masya Allah. Ya. Kemudian juga kita harus mengetahui dan mengimani sifat-sifat fisik malaikat itu ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian, yaitu dari tanah tadi ya, dari proses penciptaan kalau kita ya setelah menjadi anak cucu Adam itu kan dari segumpal sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal setelah darah apa tuh ya, setelah darah apa ya, pertama sperma, habis itu darah, habis itu daging ya, habis itu daging, baru kemudian apa, setelah daging nanti proses baru menjadi manusia. Tapi pada dasarnya ya sperma itu dari tanah awalnya tadi ya, karena memang Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Nah, kita juga harus meyakini sifat-sifat malaikat itu apa? Mampu menyerupai manusia. Jadi malaikat itu kita harus yakin dia bisa menyerupai manusia. Jangan-jangan ada di antara kita para malaikat ini. Karena dulu ketika Rasulullah SAW sedang ngumpul bersama sahabatnya kan datang malaikat Jibril menyerupai manusia kan? Ya, datang menyerupai manusia yang pakai baju putih gitu kan? Putih banget gitu. Rambutnya bersih gitu kan? Tersisir rapi gitu. Ya.
Dan kemudian nanya kepada Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang iman, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini menunjukkan apa? Malaikat itu mampu menyerupai manusia. Ya. Apalagi nanti di ayat-ayat Al-Qur'an juga dijelaskan, misalnya di dalam Quran ya, surat ke-19 ayat 16 dan ayat 17. Nanti di sana dijelaskan oleh Allah taala tentang kemampuan malaikat menyerupai manusia. Kita harus meyakini itu. Dan kemudian apa? Memiliki sayap yang jumlahnya berbeda-beda di antara mereka. Jadi malaikat itu punya sayap. Itu ciri-ciri fisiknya, Pak. Ya, jadi jangan nanti ketika ada yang menggambarkan malaikat bersayap, mana ada malaikat bersayap? Kita bisa rusak iman kita kepada malaikat, bisa rusak akidah kita. Disebutkan ya di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat ke-35 ya, di ayat 1 itu disebutkan oleh Allah ciri-ciri malaikat itu memiliki sayap yang jumlahnya berbeda-beda. Ya. Jumlahnya berbeda-beda. Makanya ketika para malaikat itu datang ke majelis-majelis pengajian, Pak. Ya, misalnya seperti ini kan mereka ikutan nih, Pak. Ikutan dia buka sayapnya. Ketika mereka buka sayapnya tertutup ini, Pak. Masya Allah. Cuma nggak kelihatan, Pak. Ya, apalagi kan ada hadis kan, kalau orang di dalam rumah Allah di masjid dia membaca ayat-ayat Allah, gitu kan? Ada sebuah kelompok masyarakat, sebuah kaum, kata Rasulullah, ma ijtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia, seperti kita hari inilah. Ketika mereka berkumpul itu membacakan ayat-ayat Allah, yatadarrasunahu bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari. Ada yang menjelaskan, ada yang mendengar, saling mempelajari. Maka kata Allah Ta'ala di antaranya apa, Pak? Di antaranya ada 4 itu, Pak ya. Ada 4 ganjaran untuk mereka. Ya, siapa yang bisa sebutin? Ini sering kayaknya disebutin sama ustadz-ustadz ya. Ada yang masih ingat gak? Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah ya wa haffathumul malaikah ya wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Masyaallah, ada 4 tuh. Ya, yang pertama apa? Turun kepada mereka ketenangan, tenang, Pak. Tenang. Nah, ini yang punya utang kan tenang saat ini kan, ya kan? Yang punya masalah di rumah tenang kan, Pak ya? Itu memang ganjaran itu, ganjaran. Kata Rasulullah langsung, saking tenangnya ada yang tidur tuh kan. Nah, kalau di rumah padahal susah tidur kan, Pak ya? Tapi di masjid tidur, Pak ya? Habis itu apa? Wahaffathumul malaikah. Masya Allah, mereka itu dinaungi oleh para malaikat. Nah, itu tadi. Ketika mereka menaungi orang-orang yang ngumpul seperti kita ini, ya bisa tertutup ufuknya. Kenapa? Besarnya malaikat, besarnya sayap-sayap itu, yang jumlah sayapnya berbeda-beda. Masya Allah. Wa ghasyathumur rahmah, mereka semua dirahmati oleh Allah. Dan kemudian wa dzakarahumullahu fiman 'indahu, mereka semua disebut-sebut oleh Allah pada makhluk yang ada di sekitarnya Allah. Masya Allah, Pak. Kita semua ini disebut-sebut sama Allah, Pak. Ya, pada makhluk yang ada di sekitarnya Allah. Nah, siapa makhluk yang ada di sekitarnya Allah? Malaikat. Ya, malaikat itu ada di dunia, ada. Langit pertama ada, langit ketiga ada, langit keempat, kelima, keenam, sampai ke Sidratul Muntaha ada. Dan jumlahnya yang di bumi lebih banyak, lebih sedikit daripada yang ada di langit pertama. Yang ada di langit pertama lebih sedikit dari yang ada di langit kedua. Yang ada di langit kedua lebih sedikit dari yang ada di langit ketiga, dan seterusnya. Sampai kemudian nanti ya disebutkan mereka masuk ke Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat. Ya, mereka tawaf juga, Pak, di sana. Ya. Nah, di dalam hadis disebutkan ketika mereka masuk ya untuk tawaf di situ beribadah kepada Allah, ya, mereka tidak keluar lagi. Tahu nggak, Pak, berapa sekali mereka masuk itu? 70.000 malaikat. Mereka masuk dan nggak keluar lagi, masuk nggak keluar lagi, masuk nggak keluar lagi. Subhanallah, saking banyaknya, Pak.
Dan salah satu kemuliaan malam Qadar itu, Pak, malaikat itu pada turun. Masya Allah. Turun kemana? Ke bumi. Apa kata Allah dalam surat Qadar itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Masya Allah. Di malam itu turun tanazzalul malaikah warruh fiha. Ya, jadi pada malam Qadar itu turun, Pak. Makanya kenapa malam Qadar itu jadi tenang. Paham Bapak ya? Kenapa nanti biasanya di siang harinya, ciri-ciri kalau malamnya Qadar, ciri-ciri di pagi harinya itu, kenapa matahari bersinar tetapi tidak menyengat gitu kan? Ini kan diantara ciri-ciri kalau malamnya malam Qadar, paginya keluar matahari, tapi matahari itu tidak menyengat, Pak. Biasanya kan kalau nembak, kalau kita lihat dengan mata telanjang, sakit mata kita, benar gak, Pak? Tapi ciri-ciri malam Qadar kata Rasulullah, matahari di pagi itu tidak menembak, tidak menyengat, tidak membuat mata kita sakit. Tahu gak kenapa sebabnya, Pak? Di antara para ulama mengatakan karena semalam banyaknya malaikat yang turun, sehingga apa? Sehingga ketika paginya membuat matahari yang sedang bersinar itu terhalangi oleh mereka. Subhanallah, Pak. Ya. Saking banyaknya yang turun ke bumi itu. Tanazzalul malaikah warruh. Siapa ruh di sini maksudnya? Nah, ini malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun dan malaikat-malaikat yang lain juga turun, ya. Jadi subhanallah, Pak, kalau malaikat Jibril biasanya kan dulu ketika ada Rasulullah yang sering turun kan, karena yang nganterin wahyu malaikat Jibril kan, ya, naik turun malaikat Jibril dulu. Nah sekarang wahyu sudah tidak ada, sudah putus, karena Al-Quran sudah di bawah, sudah di bumi, sudah kita baca, sudah tertulis. Nah malaikat Jibril tidak banyak lagi tugasnya sebenarnya. Tapi pas malam Qadar, malaikat Jibril ikut turun, Mbak. Masya Allah. Ini kalau malam ini malam Qadar, berarti ada malaikat Jibril ini di bumi, Mbak ya. Masya Allah. Kayak dongeng, Mbak ya. Tapi bukan dongeng, Mbak. Nah, ini akidah namanya, akidah. Kalau kita tidak ya meyakini itu, berarti akidahnya rusak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya itu diantara bagaimana beriman kepada para malaikat. Dan disebutkan juga malaikat itu punya hubungan yang dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Apa hubungan yang pertama? Yang pertama mereka beribadah penuh kepada Allah. Mereka itu tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak. Ibadah full gitu. Makanya sebenarnya ya kita manusia nggak ada yang mampu mengalahkan ibadah malaikat ya. Karena mereka memang ibadah full gitu. Ya. Yang kedua, ketaatan dan ketundukannya mutlak. Ketaatan dan ketundukannya mutlak. Tidak ada pengecualian, mutlak, tunduk. Apapun yang dikatakan, iya. Apapun yang dilarang, iya, mutlak. Dan yang ketiga, mereka bukanlah Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini harus dipahami. Karena ada orang menganggap, ya, orang-orang yang akidahnya rusak menganggap malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya Allah katanya. Ya. Jadi malaikat itu mereka anggap apa? Ya makhluk-makhluk yang punya hubungan khusus dengan Allah gitu ya. Nah, ini tidak. Jadi kita harus meyakini bahwa mereka bukan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan kemudian apa? Mereka tidaklah memiliki anak dan keturunan. Nah, jadi malaikat itu cuma sendiri, Pak. Ya, mereka tidak memiliki anak dan tidak memiliki keturunan. Beda dengan kita, Pak ya. Anaknya banyak, keturunannya banyak, ya. Dan kemudian juga malaikat dengan alam
dan manusia punya hubungan. Nah, dengan alam dan manusia punya hubungan. Ya, jadi kita bisa berhubungan dengan malaikat. Cuma bukan berhubungan ya seperti dengan teman-teman kita. Yang pertama apa? Bagian dari bentuk ibadah dan ketaatan mereka para malaikat kepada Allah. Ya, yang kedua mereka memelihara alam dan seisinya untuk membantu manusia. Jadi malaikat itu ikut andil di dalam memelihara alam, Pak. Nanti kalau mau lihat dalilnya bisa buka ya Al-Qur'an surat 31 ya ayat 20. Jadi mereka ikut andil memelihara alam. Yang ketiga apa? Membahagiakan manusia. Mereka bisa membahagiakan kita manusia, Pak. Masya Allah. Membantu manusia dalam beribadah kepada Allah. Ya, membantu mereka dalam memilih petunjuk dan kesolehan, menjauhkan mereka dari kejahatan, kerusakan dan kesesatan. Makanya kalau ada bisikan-bisikan baik itu, Pak, bisa jadi itu bisikan dari para malaikat untuk membantu kita taat kepada Allah. Tapi kalau setan mustahil membisiki yang baik-baik, ya. Kemudian apa? Mendoakan dan memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Jadi para malaikat itu bisa mendoakan kita, Pak. Ya, cuma ada syarat, Pak, ada syarat. Ada amalan-amalan yang kalau kita kerjakan maka para malaikat itu akan mendoakan kita. Ya, perlu diketahui ini. Nanti buat kajian khusus amalan-amalan yang membuat malaikat mau doain kita. Gitu ya. Pernah dibuat kajian itu belum? Belum, Pak ya? Jadi kita belum tahu amalan apa saja yang membuat malaikat itu mendoakan kita, mensupport kita. Belum tahu ya, Pak ya? Ya, nanti mudah-mudahan malam 20 berapa? 25 ya, nanti kajiannya itu, Pak ya. Cuma di antara bocorannya apa? Bocorannya adalah ya dalam sebuah hadis disebutkan kalau orang sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah dia sholat, dia tidak bangun, dia tidak pindah. Dia duduk di tempatnya, berzikir kepada Allah. Dan kemudian dia tidak berhadas. Dia tidak berhadas. Maka malaikat mendoakan dia, Pak. Mendoakan, ya Allah, jadikan dia orang yang bertaubat. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia. Ini doa malaikat, Pak. Masya Allah. Artinya ada amalan kan? Amalannya apa? Setelah sholat, duduk di tempat dan kemudian berzikir dalam keadaan tidak berhadas. Ya, disebutkan juga ya, tidak mengganggu yang lain gitu. Nah, maka selama itu didoakan terus oleh para malaikat. Masya Allah, Pak. Itu hubungan para malaikat dengan manusia. Nah, amalan-amalan yang lain nanti ya dicari sendiri, Pak ya. Atau nanti suatu saat kita buat kajian amalan-amalan apa saja yang membuat malaikat itu mendoakan dan memohon ampunan kepada kita. Nah, yang selanjutnya apa? Para malaikat itu mensupport hamba-hamba Allah manusia itu untuk taat kepadanya, mencintai zikir, menghadiri sholat dan bacaan Quran mereka. Masya Allah, Pak. Jadi ketika kita sholat hadir malaikat, Pak. Makanya ada kan hadis kalau makmum itu ketika amin itu kan, ya kan imam misalnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam kan. Habis itu imam baca apa? Amin. Kita pun baca amin. Maka kata Rasulullah, kalau aminnya kita berbarengan dengan amin imam dan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa kita yang kecil-kecil itu, Pak. Masya Allah. Ya, makanya kalau amin itu, apalagi adik-adik, jangan amin sendiri ya, Dek ya. Biasanya kalau adik-adik ya amin imam belum selesai, dia apa namanya, lebih panjang apa lebih pendek biasanya anak-anak? Lebih panjang gitu. Atau kadang sebelum imam amin masih ghairil maghdubi alaihim, masih him, udah anak-anak apa? Amin di belakangnya. Berarti anak-anak itu tidak sesuai dengan aminnya imam dan aminnya malaikat. Karena malaikat itu pasti aminnya sama dengan imam. Kita harus tunggu imam baca amin baru kita amin.
tidak boleh mendahului imam, ya, atau terlalu jauh dengan imam. Imam baca sendiri, amin, baru belakang, amin. Nah ini nggak bareng-bareng, Pak. Makanya kita ketika sholat itu harus khusyuk, Pak. Ya, Al-Fatihah apalagi, ya, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk banget dengar. Untuk ngejar amin itu, begitu imam, amin, amin, bareng imam. Bahkan juga ada, Pak, ketika seseorang itu mendengar imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka apa kata makmum? Kalau makmum di Masjid An-Nikmah ini baca apa, Pak? Misalnya imam baca Sami Allahu liman hamidah, langsung baca Rabbana lakal hamdu, atau baca dulu Sami Allahu liman hamidah? Langsung Rabbana lakal hamdu. Masya Allah, berarti Masjid An-Nikmah ini luar biasa. Biasanya saya kalau sholat di masjid lain, ya sering terdengar dari makmum itu, ya baca juga sendiri Sami Allahu liman hamidah. Benar gak? Ya kan? Sami Allahu liman hamidah imam, dia tidak langsung Rabbana lakal hamdu, tapi apa? Dia mengulangi lagi Sami Allahu liman hamidah sendiri kan? Benar gak? Nah ini rugi, Pak, rugi. Karena ada hadis, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah dan kemudian mengatakan Rabbana lakal hamdu, dan Rabbana lakal hamdunya itu bareng dengan Rabbana lakal hamdunya para malaikat, maka apa yang terjadi? Kalau bareng Rabbana lakal hamdunya dengan Rabbana lakal hamdu malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, Pak. Nah, jadi pas Sami Allahu liman hamidah itu juga harus pas, Pak. Ya. Nah ini saya ingin memastikan apa? Malaikat itu mensupport hamba-hamba Allah Ta'ala untuk taat kepadanya, mencintai zikir, menghadiri sholat bersama manusia, ikut bareng, Pak. Dan kemudian apa? Bacaan Al-Quran mereka juga diikuti, Pak. Makanya, Pak, kalau baca Quran kalau bisa bersiwak, Pak, bersiwak, bersih mulutnya. Kenapa, Pak? Bahkan disebutkan sampai dicium sama malaikat mulut orang yang sedang baca Quran, Pak. Masya Allah. Ini kalau bau-bau mulutnya, kasihan malaikatnya, Pak. Ya bukan nggak boleh gitu kan, bukan nggak boleh, boleh. Cuma kasihan malaikatnya nanti, Pak, ya. Apalagi malaikat yang turun di malam Qadar, Pak, ya. Nanti setelah kajian nih mau lanjut baca Quran sejus gitu ya. Nah, Bapak baca Quran di situ. Dan kemudian apa? Malaikat akan ikut mendengar bacaan Bapak. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bahkan sampai didekatkan mulutnya kepada mulut orang yang baca Quran itu. Masya Allah. Taib, itu diantara hubungan para malaikat dengan alam dan manusia. Ya, para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya seperti ya kita sering dengar ya. Ya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para malaikat Allah Taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mendoakan senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, para malaikat selalu memberikan selawat atau mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat. Ini yang saya sebutkan tadi. Dan belum berhadas. Malaikat berkata, Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia. Jadi bukan untuk Nabi Muhammad saja dia bersalawat, dia doakan, tapi juga untuk kita sebagai hamba Allah yang sholat tadi dan kemudian tidak berhadas, kemudian berzikir di tempat sholat kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini sampai jam berapa kajiannya, Pak? Jangan lama-lama saat. Nanti nggak bisa baca Quran. Kasihan malaikat nggak dengar baca Quran Bapak nanti ya. Mau dengar nggak dialog antara Allah dan malaikat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi artinya begini. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan.
Nah, di jalan-jalan ini Pak, semua jalan-jalan yang ada di dunia, malaikat keliling-keliling Pak, Masya Allah. Jauhlah namanya Pak, ya, jauhlah. Ya. Mencari apa? Mencari-cari majelis zikir Pak, mencari-cari majelis zikir. Nah, seperti kita ini majelis zikir nih Pak, karena zikir itu kan mengingat Allah Pak ya. Ya, nggak mesti Bapak berpikir majelis zikir itu harus duduk rame-rame, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak juga begitu terus gitu kan. Walaupun zikir juga namanya. Jadi malaikat berjalan-jalan mencari-cari majelis zikir. Jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, kemarilah terhadap apa yang kalian cari. Jadi panggil kawan-kawannya Pak. Kan banyak tadi malaikat tuh. Sini. Lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya sehingga memenuhi langit bumi, Pak. Dipenuhilah mereka. Ya. Saya yakin berarti saat ini mereka sedang menaungi kita, Pak. Ya kan? Karena ini kan bagian dari majelis zikir kan, Pak ya? Zikir, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang tadi malaikat jalan-jalan di sini, Pak. Ini sudah panggil kawan-kawannya. Mungkin ada kawan-kawannya di Masjid Al-Qalam. Masjid Al-Qalam ada kajian nggak malam ini? Mungkin lagi ke sini tuh. Kalau di sana nggak ada ya. Tapi kalau di sana ada, mungkin bagi-bagi dua, Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata mereka? Ya. Ketika mereka kemudian memanggil kawan-kawannya, kemari ya terhadap apa yang kalian cari. Lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya sehingga memenuhi langit bumi. Maka Rob mereka bertanya, padahal ya Rob tentu lebih tahu dari mereka, ya. Tapi Rob bertanya kepada mereka bukan karena nggak tahu, gitu ya. Allah tanya kepada mereka bukan karena nggak tahu, ya. Tapi memang ya itulah sunnatullah, ya. Allah ingin menanyakan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh hambaku, katanya. Jadi kan mereka datang tadi ke majlis-majlis orang yang sedang berzikir. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka para malaikat menjawab, mereka mensucikan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau. Ya. Mereka mengatakan dalam hatinya, dalam lisannya, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, ya kan? Maka kemudian apa, Pak? Allah mengatakan kepada malaikat itu. Allah berfirman. Apa katanya? Demi Allah mereka tidak melihat Allah. Dan kemudian apa? Allah berfirman. Bagaimana sekiranya mereka melihatku? Ya, maka para malaikat menjawab, sekiranya mereka dapat melihatmu, pasti mereka akan lebih giat pasti lebih giat lagi beribadah, lebih dalam mengagungkan dan memuji engkau, dan lebih banyak lagi mensucikan engkau. Ya, ya rasa-rasanya emang begitu, Pak ya. Kita nggak melihat Allah saja kan, mau kan memuji Allah kan. Kalau rasa-rasanya kita melihat kayaknya lebih dahsyat lagi, Pak ya. Ya, itu kata malaikat. Ya sekiranya mereka melihatmu, ya pasti mereka akan lebih giat lagi beribadah, lebih dalam mengagungkan, ya, dan memuji engkau, dan lebih banyak lagi mensucikan engkau. Maka Allah berfirman saat itu. Lalu apa yang mereka minta? Ya, orang-orang yang berkumpul mengingat Allah itu minta apa? Maka kata para malaikat, mereka meminta surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika seperti ini Bapak minta surga enggak, Pak? Kalau tadi pas saya salat tarawih di masjid, ya, di Kalimalang sana, ya, mereka di doanya saya dengar, ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, diulang-ulang terus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikan kami ridhamu dan surgamu. Masya Allah. Nah ini sama kayak kata malaikat nih, mereka meminta surga. Kata Allah lagi, apakah mereka telah melihatnya? Apakah mereka melihat surga itu? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah mereka belum melihatnya. Masya Allah. Kayak kita, Pak ya, belum pernah lihat surga tapi minta terus, Pak ya. Ya. Maka kata Allah apa? Bagaimana sekiranya mereka melihatnya? Bagaimana sekiranya
mereka melihatnya. Kata para malaikat, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan antusias serta sangat mengharap kepada surga itu. Kita tidak pernah melihat surga saja sudah minta, Pak. Kalau melihat, Masya Allah. Makanya ya, hadis yang memberitakan tentang orang yang mendapatkan nikmat kubur itu kan orang beriman kan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, ketika di dalam kubur kan, ketika mereka mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir, kan diberikan alas dari surga, dipakai pakaian dari surga, dan kemudian kan disebutkan dibukakan pintu surga kepadanya kan, dibukakan pintu surga. Nah, ketika dibukakan pintu surga itu kan terlihat, tercium bau surga, indahnya surga, tapi kan cuma sedikit, Pak ya, cuma sedikit. Mereka kemudian apa? Minta dipercepat kiamat, Pak. Orang-orang beriman begitu, Pak. Kalau kita hari ini kan belum lihat sama sekali kan, belum cium sama sekali. Nah, kalau Bapak insya Allah masuk kubur, tapi ya kalau beriman, ya benar-benar imannya mampu jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir tadi kan, ya diberikan pakaian dari surga, pakai alas dari surga, bukain pintu surga, tercium, terdengar terlihat, maka kita akan minta, ya Allah percepat kiamat. Nah, ini orang yang di dalam kubur. Tapi bedanya orang kafir, Pak. Orang kafir bukan pintu surga yang dibuka, tapi pintu neraka yang dibuka ke kuburnya. Maka kata mereka apa, Pak? Mereka cepat-cepat kiamat mintanya atau lama, Pak? Minta cepat apa minta lama? Minta lama. Kenapa minta lama? Pintu aja udah serem. Pintu aja sudah serem, apalagi nanti kalau kiamat pasti mereka masuk neraka yang lebih serem lagi. Makanya kalau orang beriman itu Masya Allah. Ini kata para malaikat tadi, kalau mereka kata Allah melihatnya bagaimana? Maka kata para malaikat, jika mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih berkeinginan. Seperti tadi, orang yang mendapatkan nikmat kubur, lebih berkeinginan cepat-cepat kiamat ya, dan lebih antusias untuk mengharapkan surga. Maka Allah berfirman, lalu dari apakah mereka meminta berlindung? Allah juga tanya kepada malaikat, mereka itu minta berlindung dari apa? Kalau Bapak minta berlindung dari apa, Pak? Sisa kubur, apa lagi, Pak? Nah, Masya Allah, kata malaikat, mereka minta perlindungan dari api neraka. Ya, makanya kan sering kita minta ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masya Allah, Pak. Ini sering-sering minta, Pak. Ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka apa kata Allah Ta'ala kepada mereka, kepada para malaikat? Apakah mereka telah melihatnya? Telah melihat neraka itu? Maka para malaikat menjawab, belum, demi Allah wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Maka Allah berfirman, bagaimana jika seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi. Maka kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Beliau melanjutkan, salah satu dari malaikat berkata, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang datang untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah suatu kaum yang majelis mereka tidak ada kesengsaraannya bagi temannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah, Pak. Ya. Jadi ya para malaikat ya keliling, Pak ya, ngelihat yang orang-orang seperti kita ini, Pak. Ya, kalau ketemu manggil kawannya. Ya, habis itu kata Allah seperti yang kita bacakan tadi, dialog antara malaikat dan Allah.
Jadi kalau kita di dalam zikir-zikir kita, di majelis-majelis kita, kita senantiasa minta surga, minta dijauhkan dari neraka, maka ada ganjaran di sini, Pak. Sungguh kata Allah, aku telah mempersaksikan kepada kalian, kepada para malaikat, bahwa aku telah mengampuni mereka. Masya Allah. Ya. Makanya Pak, selama itikaf sering-sering minta apa, Pak? Minta ampunan, minta dimasukkan ke dalam surga, dan minta dijauhkan dari neraka. Ya, makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kalau Bapak merasa malam ini malam qadar, Pak, perbanyak doa itu. Ya, sebelum tidur, kalau bisa lagi tidur juga minta, ya Allah ampuni dosaku karena Engkau menyukai pemaafan, maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, kita habiskanlah ya iman kepada malaikat ini, Pak ya. Nanti insya Allah jika bertemu lagi baru kita lanjutkan ya iman terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah, karena itu bagian dari akidah. Nah, kita jelaskan sedikit fungsi malaikat ya. Yang pertama adalah mensupport ahli ilmu. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Masya Allah, Pak. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini termasuk yang punya keinginan untuk menuntut ilmu, Pak ya. Jadi bukan itikaf saja, tapi juga punya keinginan untuk menuntut ilmu, karena malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Jadi dia mensupport ahli ilmu itu. Yang kedua apa? Meneguhkan hamba-hamba Allah di atas amal soleh. Jadi malaikat itu juga meneguhkan, mengokohkan ya hamba-hambanya di atas amal soleh. Ya, berbeda dengan setan yang terus menggoda biar tidak beramal soleh. Kalau malaikat menungguhkan. Khususnya apa? Amal soleh yang disebut dengan jihad fisabilillah. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah pernah dengar kan? Pernah dengar malaikat ikut di dalam barisan mujahid fisabilillah. Orang-orang yang berperang meninggikan kalimat Allah. Ya, di dalam perang Badar misalnya kan? Ada berapa malaikat yang ikut di perang Badar, Pak? Masya Allah. Kalau jumlah kaum muslimin di perang Badar tahu nggak Pak berapa? 313 ya. Ada yang mengatakan 317. Malaikat yang ikut ke situ ada yang tahu nggak? Jadi Allah katakan di dalam surat Al-Anfal ya, surat ke-8 ayat 12 ya, Allah katakan kepada malaikat, "Fathabbitul ladzina amanu." Ya. Allah katakan kepada malaikat di perang Badar itu, teguhkan mujahid-mujahid, orang-orang yang beriman di perang Badar itu. Cara neguhin maksudnya gimana? Ikut di barisan perang. Sehingga apa? Kaum muslimin menjadi kuat, tidak mundur ketika lihat musuh banyak. Makanya walaupun jumlah mereka kaum muslimin itu 313 atau 317, yang musuhnya 3 kali lipat, 1000 lebih, bisa memukul mundur musuh dengan senjata yang begitu banyak. Kenapa, Pak? Karena perintah Allah kepada malaikat untuk neguhin orang yang beriman itu. Sedang beramal soleh kan? Berjihad di jalan Allah. Teguhkan dia biar nggak mundur. Masya Allah, Pak. Bahkan malaikat itu ikut apa? Ikut tebas musuh-musuh itu. Ya, atas perintah Allah. Kan kata Allah, "Fadribu fawqal a'naq." Coba nanti dibuka ya, surat Al-Anfal ayat 12. Surat Al-Anfal ayat 12. Ya, justru potong sama Allah itu leher-leher mereka. Makanya disebutkan oleh para sahabat ketika perang Badar itu ada orang yang tidak dipotong oleh kaum muslimin, tidak ditebas oleh kaum muslimin, tapi kepala mereka putus sendiri. Masya Allah. Ya, nah itu ditebas oleh malaikat. Ada perbedaan memang katanya. Kalau yang ditebas oleh kaum muslimin ada darahnya. Kalau yang ditebas oleh malaikat itu seperti apa? Seperti terbakar katanya.
Coba nanti dibuka ya. Surat Al-Anfal ayat berapa, Pak? Ayat 12. Ayat 12. Ketemu ya? Ya, nanti ditadaburi itu, Pak, ditadaburi biar kita jadi ikut berjihad di jalan Allah ya. Jangan takut, Pak. Ya, jangan takut walaupun sedikit, kalau kita tujuannya meninggikan kalimat Allah, malaikat ikut ya. Kalau di perang Badar itu sampai 3.000, Pak. 3.000 ikut. 3.000 malaikat. Ya, 3.000 malaikat ikut andil. Masya Allah, Pak ya. Tak terbayang lah itu ya. Taib, yang terakhir apa? Menjaga mereka dari kemaksiatan dan kejahatan dan mengawasi perbuatan hamba-hambanya serta mencatatnya. Ya, kalau ini kita sudah yakin semua ya. Nah, kalau jumlah malaikat tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Ta'ala. Ya. Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kemudian aku ditampakkan di Baitul Ma'mur yang kita sebutkan tadi ya. Jadi Rasulullah pernah ditampakkan di Baitul Ma'mur itu, dan kemudian aku bertanya kepada Jibril. Lalu dia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat. Ya, kita sebutkan tadi 70.000 malaikat. Mendirikan solat di sana. Jika mereka keluar untuk pergi solat, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Ya, ini menunjukkan banyaknya malaikat. Wajib beriman secara rinci terhadap nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Seperti Jibril, Mikail, Israfil. Sedangkan terhadap nama-nama malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib diimani secara global saja. Ya, tidak harus ya disebutkan nama-namanya. Ya, taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ada buah keimanan terhadap malaikat ini apa? Orang yang beriman kepada malaikat itu dia akan istiqomah di atas perintah Allah. Dia akan menjadi orang yang bersabar. Dia akan menjadi orang yang terus berjihad karena merasa dilindungi dan diteguhkan oleh malaikat. Dan mereka tidak akan mudah putus asa dan mereka akan merasakan ketenangan. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, makna dari akidah menurut istilah yang baru sampai kepada ya iman jazim bimalaikatihi. Jadi dua baru kita jelaskan ya. Ya, baru dua kita jelaskan makna akidah menurut istilah para fuqaha itu. Yang pertama adalah benar-benar yakin ya, tidak ada keraguan terhadap Allah Ta'ala dengan rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Dan yang kedua apa? Iman jazim bimalaikatihi. Iman yang pasti tidak ada keraguan pada malaikat-malaikatnya. Dan kemudian juga apa? Yang ketiga adalah iman jazim bi kutubihi, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Insyaallah suatu saat kita jelaskan. Yang keempat apa? Iman jazim ya bi rusulihi. Iman yang pasti tidak ada keraguan terhadap apa? Terhadap rasul-rasul utusan Allah. Yang kelima adalah iman jazim bil yaumil akhir. Nanti kita jelaskan juga ya, karena ada proses-proses perjalanan di hari akhirat itu, dimulai dari kubur sampai ke surganya Allah Ta'ala ya. Dan kemudian yang terakhir iman jazim bil qadri ya, dari ketentuan Allah Ta'ala. Tapi kita tidak jelaskan pada malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita semua memiliki akidah yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Karena memang akidah itu adalah apa yang terikat padanya hati. Maka kalau hati kita terikat dengan sesuatu yang benar, yang tadi kepada Allah dengan benar, kepada malaikat dengan benar, kepada kitab-kitab dengan benar, kepada rasul-rasul utusan Allah dengan benar, kepada hari kiamat dengan benar, dan juga kepada takdir dengan benar, maka kita memiliki akidah salimah namanya. Akidah yang sehat. Artinya apa? Ikatan hati kita terikat dengan yang benar. Tapi kalau ternyata hati kita terikat dengan yang salah, na'udzubillah, kita tidak selamat nanti di hari akhirat. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat yang menyampaikan dan juga buat jamaah sekalian ya. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah. Yang benar tentunya dari Allah Ta'ala, dari Rasulnya. Yang salah ini datang dari pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anna ya Allah. Ya Allah, Engkau yang
mencintai kemaafan. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan ridha-Mu, dan kami mohon kepadamu ya Allah agar kami dimasukkan ke dalam syurga-Mu dan kami dijauhkan dari neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.